Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman semua. Jumpa lagi dengan saya Amar Hamsan di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tes substansi PG Prajabatan tahun ini, khususnya tentang kemampuan dasar numerasi. Ya, baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, bagi kalian semua yang mau melihat pembahasan secara lengkap soal-soal numerasi dengan literasi, itu bisa kalian lihat di deskripsi video yang ada di bawah video ini. Di sana juga sudah banyak tersedia tentang beberapa konten dari bidang studi yang lain ya. Oke, coba kita lanjutkan nomor 17 di sini. Dalam suatu auditorium, diperhatikan soalnya. Dalam suatu auditorium terdapat 12 baris kursi ya. Pada baris paling depan terdapat 21 kursi dan baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Nah, berilah tanda centang pada kolom yang benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Jadi, tentu semua perlu mengenali soalnya ya seperti apa. Jadi, ketika kita sudah mengenal soalnya, maka yakinlah bahwa kita akan tahu langkah kerja seperti apa yang akan kita lakukan ya. Kalau misalkan kita lihat soal ini, bisa teman-teman lihat ya bahwa ini termasuk soal tentang pola bilangan ya, atau pola barisan bilangan. Nah, biasanya barisan bilangan itu yang muncul adalah barisan aritmetika ataupun geometri. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, di sini ada redaksi, pada baris paling depan terdapat 21 kursi dan baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak. Nah, ada kata lebih banyak di sini. Kalau misalkan ada redaksi seperti ini, maka bisa dipastikan ini merupakan barisan bilangan aritmetika. Ya, jadi kita tandai katanya, kalimatnya lebih banyak. Nah, bagaimana ciri khasnya kalau geometri? Kalau geometri itu kalau misalkan terdapat kalimat kelipatan. Jadi kalau geometri itu identik dengan kata kelipatan. Kalau barisan aritmetika itu lebih banyak, ya seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu bahwa ini adalah barisan bilangan aritmetika, maka kita akan mengerjakan dengan beberapa rumus dari barisan bilangan aritmetika. Salah satu rumus yang digunakan di sini adalah yang pertama adalah rumus UN. Ya, seperti ini. Rumus UN untuk barisan aritmetika adalah A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Ya, jadi ini adalah untuk menentukan suku ke N atau nilai ke N. Seperti itu, ya. Nah, di soal diketahui di sini terdapat 12 baris kursi. Ini adalah N-nya. Jadi N-nya ini adalah 12. Kemudian baris paling depan atau yang pertama. Ada kata yang pertama. Berarti itu adalah suku pertama. Kalau suku pertama biasanya disimbolkan dengan A. Ya. Nah, kemudian baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak. Nah, 2 kursi ini merupakan B atau bedanya atau selisihnya ya. Nah, seperti ini. Nah, yang ditanyakan di sini yang pertama, banyaknya kursi setiap baris mengikuti barisan aritmetika. Ini sudah benar tadi ya, sudah dijelaskan. Yang kedua, banyaknya kursi pada baris paling belakang. Paling belakang. Ini kan ada 12 baris kursi. Berarti paling belakang itu adalah barisan ke-12. Atau berarti suku ke-12. Seperti itu. Jadi U12 di sini adalah A ditambah dengan, kalau kita masukkan di sini, ganti N-nya dengan 12, berarti A ditambah dengan 12 dikurang 1 dikali B. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan apa yang diketahui. A-nya kan di sini diketahui 21. Ya. Ditambah dengan 12 kurang 1 adalah 11. Bedanya itu diketahui 2. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 21 tambah duluan kita kali ya. 11 kali 2 adalah 22. Berarti 21 ditambah dengan 22 itu dapatnya 43. Nah, di sini diketahui 45, berarti ini salah. Ya. Nah, sekarang banyak kursi seluruhnya pada ruangan auditorium adalah 384. Banyak kursi seluruhnya berarti itu S-nya, jumlah keseluruhan. Ya, untuk menentukan jumlah keseluruhan berarti kita menggunakan rumus SN. Ya.
Seperti ini rumusnya. Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Ya. Nah, berarti karena N-nya itu kan 12, sama dengan tadi. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. 12 per 2, 2 dikali, A-nya kan diketahui, ya, 21. Ditambah dengan N-nya 12, 12 dikurang 1 berarti 11 dikali B. B-nya adalah 2, ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. 12 bagi 2 adalah 6. Kebetulan bisa dibagi, ya. Biasanya kebanyakan tidak bisa dibagi, teman-teman. Kalau tidak bisa dibagi, maka selesaikan dulu dalam kurung, kemudian kita kali keluar, ya, seperti itu. Nah, 2 dikali 21, ini dapatnya 42, ditambah dengan 11 kali 2, itu dapatnya 22. Nah, berarti 6, 42 ditambah 22, itu dapatnya 64. Berarti 6 kali 64 itu dapatnya 384. Sehingga ini benar, ya. Nah, ada sebenarnya cara yang lain untuk menentukan Sn, ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Mungkin saya hapus dulu yang ini, ya. Ini saya hapus dulu. Jadi ada rumus yang lain untuk menentukan Sn jika diketahui suku pertama dengan suku terakhir. Jadi rumusnya seperti ini. Sn sama dengan N per 2, A ditambah dengan UN. Jadi A ini suku pertama, UN adalah suku terakhir. Jadi kalau S12, 12 per 2, suku pertamanya kan diketahui, 21, ya. 21. Ditambah dengan suku terakhir, suku ke-12, tadi sudah kita dapat. Berapa tadi? 43, yang ini. Ya. Nah, berarti 12 per 2, 6. 21 tambah 43, itu dapatnya 64. Ya. Nah, 6 kali 64 itu dapatnya 384. Ya, sama saja. Nanti teman-teman pilih yang mana yang bisa teman-teman gunakan, ya, tergantung kebutuhan. Oke, coba nomor 18. Nah, 18 ini merupakan soal tentang geometri, ya. Nah, sebidang tanah berbentuk trapesium sama kaki seperti pada gambar. Di bagian dalam akan dibuat kolam ikan yang sebangun dengan tanah tersebut. Ada kata sebangun, ya. Kalau sebangun itu, teman-teman, bentuk bangunnya sama, tapi ukurannya berbeda. Ibaratnya kalau teman-teman semua memotret, ya, itu gambarnya sama tapi ukurannya berbeda. Itu namanya sebangun. Nah, di sekeliling kolam akan dibangun jalan setapak seperti yang ada di luar kolam tersebut. Nah, yang ditanyakan di sini ada beberapa pernyataan, ya. Kita akan mencari yang mana di sini yang benar. Oke. Nah, yang pertama di sini panjangnya RS adalah 12. Betul atau betul ini? Coba kita lihat. Nah, karena di sini akan ada kata sebangun, berarti kita bisa menggunakan rumus kesebangunan. Rumus kesebangunan itu adalah kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi saya ulangi, kesebangunan itu adalah kita membandingkan sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun yang sama. Misalkan seperti ini. Ya, RS yang ini, RS itu pasangannya adalah CD, ya. Seperti ini. Kemudian PS itu pasangannya adalah AD. Ya, bisa dipahami sampai di sini, ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. RS kan yang mau dihitung. Ya, panjangnya CD itu 15. Nah, sama dengan PS-nya diketahui 20, ya, karena PS ini sama dengan RQ. Nah, sekarang AD-nya itu 25. Nah, sekarang di sini kita bisa langsung kali silang, ya. Tapi kalau misalkan kita mau sederhanakan dulu, masih kita coret-coret, boleh. Misalkan 20 dengan 25, kita masing-masing bagi 5, ya. Berarti di sini 4, di sini 5. Nah, sekarang tinggal kita kali silang. RS dikali 5 berarti 5 RS. 15 dikali 4 itu dapatnya 60. Berarti RS sama dengan 60 bagi 5 itu dapatnya 12 cm. Berarti 12 cm, 12 meter, ya, maaf. Ya, 12 meter. Nah, berarti ini benar, ya. Yang ada angka satunya benar. Berarti A dan B ini benar, C dengan D salah. Ya.
Nah, sekarang tinggal kita cek apakah yang kita mau cek ini yang ketiga atau yang keempat. Ya, misalkan kita mau uji yang ketiga, apakah luas kolamnya ini adalah 384. Nah, untuk menghitung luas kolam ini sama saja dengan kita menghitung luas trapesium. Ya, masih ingat teman-teman apa rumusnya luas trapesium? Luas trapesium itu rumusnya adalah jumlah dua garis sejajar. Yang sejajar itu adalah 36 dengan berapa di sini tadi? RS 12. Jadi jumlah dua garis sejajar 12 ditambah dengan 36 ya dikali tingginya. Tingginya ini belum ada diketahui. Ya. Di sini harusnya tingginya. Ini kita belum dapat. Makanya nanti kita hitung tingginya ini dengan menggunakan Pythagoras. 20 ini bukan tingginya, teman-teman. 20 itu adalah panjang dari sisi tegak. Seperti itu. Tidak sama ya. Nah, untuk menghitung tingginya ini, kita gunakan rumus Pythagoras. Gunakan segitiga siku-siku yang ada di sini. Ya. Ini kan 12 ya. Berarti ini 12. Panjangnya 12. Nah, untuk menghitung panjangnya ini yang sama, itu caranya 36 dikurang 12, itu 24. Kemudian dibagi 2. Berarti 12. Ya. Berarti untuk menghitung ini kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu T kuadrat sama dengan sisi miring dikuadratkan dikurangi dengan salah satu sisi siku-sikunya, yaitu 12. Nah, 20 kuadrat ini kan 400. 12 kuadrat itu 144. Bisa ya? Jadi T kuadrat sama dengan 400 dikurangi 144, itu dapatnya 256. Berarti T-nya di sini akarnya 256. Pangkat 2 pindah ruas kan jadi akar. Akarnya 256 itu adalah 16. Berarti tingginya 16. Tinggal dikasih masuk di sini. 16 per 2. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Ini kita bisa coret manja. 12 bagi 2, 8. Ya. Nah, jadi kita kalikan ini. 12 tambah 36 ini kan berapa? 48 ya. Dikali dengan 8. 48 dikali 8. Ini dapatnya 384 meter persegi. Ya. Berarti ini benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yang benar. Ya. Ini sudah pasti salah. Jawabannya A. Dipahami ya teman-teman semua? Ya, harus dipahami ya. Nah, next nomor 19. Ya, diperhatikan soalnya. Alifa beda dengan Cika memiliki total uang 199.000. Alifa mempunyai uang 15.000 kurangnya dibanding Cika. Coba teman-teman semua diperhatikan keseluruhan ya. Kalau kita perhatikan, kalau misalkan ketemu bentuk soal seperti ini, maka kita langsung mengenali bahwa ini soal akan dikerjakan dengan cara menggunakan eliminasi substitusi. Seperti itu ya. Nah, Alifa beda dengan Cika itu jumlah uangnya adalah 199.000. Saya bisa tuliskan seperti ini. Saya menggunakan simbol huruf depannya saja, tidak mesti X, Y, Z. Ya, seperti ini. Oke. Nah, Alifa mempunyai uang 15.000 kurangnya dibanding Cika. Ini bisa dituliskan seperti ini. Alifa sama dengan Cika dikurangi dengan 15.000. Bisa ya? Kemudian Bella memiliki uang 6 kali lebih banyak daripada Alifa. Berarti Bella sama dengan 6 kali dari A. Oke? Nah, sekarang kita tidak bisa selesaikan ini kalau tidak sama variabelnya. Jadi kita harus obok-obok ini ya, teman-teman. Nah, kita bisa kerja seperti ini. A-nya ini diganti dengan C dikurang 15.000. Ditambah dengan B. B-nya ini diganti dengan 6A. Ditambah dengan C. Ya, sama dengan 199.000. Ya. Nah, sekarang C dikurang 15.000. A-nya ini kita bisa ganti kembali dengan C dikurang 15.000. Jadi 6 dikali C dikurang 15.000. Ditambah dengan C sama dengan 199.000. Ya. Nah, sekarang tinggal kita kali ke dalam. C dikurang 15.000. Ditambah dengan 6 kali C, 6C. Dikurang 6 kali 15.000. Itu dapatnya 90.000. Ditambah dengan C sama dengan 199.000. Ya. Nah, sekarang ada yang bisa dioperasikan.
C ditambah 6C ditambah dengan C adalah 8C. Kemudian ini kita pindah ruaskan ke kanan. Jadinya 199.000 ditambah dengan 15.000. Karena pindah ruas itu berganti tanda. Kemudian ditambah dengan 90.000. Berarti 8C sama dengan, ini kalau kita total, semua dapatnya 304.000. Nah, jadi C 304.000 dibagi 8, itu dapatnya 38.000. Berarti uangnya Cika adalah 38.000. Jadi kita bisa hitung uangnya Alifa dengan kita memasukkan ke sini. Gitu ya. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ya, kita akan mendapatkan uangnya Alifa. Ya. Jadi uangnya Alifa, di sini saja saya tulis ya. Ganti C-nya dengan 38.000. 38.000 dikurangi 15.000. Itu dapatnya adalah 23.000. Oke, ya. Kemudian kita juga bisa dapat uangnya Bella. Uangnya Bella berarti 6 kali uangnya Alifa. Berarti 6 kali dari 23.000. Itu dapatnya adalah 138.000. Oke. Nah, sudah kita dapat semua. Nah, sekarang kita cek. Bella memiliki uang 115.000 lebih banyak dibandingkan Alifa. Kalau kita mau cek ini berarti tinggal kita perkurangkan saja. Bella dikurangi Alifa. Bella itu kan uangnya berapa? 138.000. Ya. Dikurangi dengan uangnya Alifa. Uangnya Alifa itu adalah 23.000. Nah, kalau kita perkurangkan 138.000 dikurangi 23.000, dapatnya 115.000. Berarti ini benar ya. Oke, ini benar. Seperti itu. Kemudian bagian kedua. Jumlah uang Alifa dan Cika lebih banyak dibandingkan uang Bella. Coba kita cek ya. Nah, kalau kita jumlahkan uangnya Alifa itu kan berapa tadi? 23.000. Ya. Ditambah dengan uangnya Cika. Uangnya Cika itu 38.000. Nah, berapa jumlahnya ini? 23 tambah 38.000, hasilnya 61.000. Ini masih lebih kecil ya, masih lebih kurang dari 138.000. Ya. Berarti kontradiktif, berlawanan ya, sehingga ini salah ya. Oke. Yang ketiga, jika Bella memberikan 1/8 uangnya kepada Alifa, kini jumlah uang Cika adalah yang paling sedikit di antara mereka bertiga. Nah, ini coba ada 2 nomor oleh-oleh saya kasih ya, teman-teman. Ini coba teman-teman semua kerjakan ya, lanjutkan ini. Oleh-oleh. Terus yang berikutnya ini juga ada oleh-oleh di sini, sedikit menantang ya, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, latihan. Nanti di kesempatan berikutnya coba-coba saya akan bahas ya kedua nomor tersebut. Nah, coba teman-teman kerjakan dan kalau bisa dikirimkan di kolom komentar di bawah video ini atau bisa diskusi satu sama lain dengan teman-temannya. Setelah itu kemudian dikerjakan dan dikirimkan jawabannya. Baik ya, saya kira sampai di sini untuk sementara ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal seperti ini di pembahasan video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.